sebelumnya, perkenalkan aku Stefani Suryanto dengan NIM 121231086 dari program studi akuntansi. Ini ada partner aku. Nama saya Riki, Pak, dari NIM 1212084 dari jurusan akuntansi semester 4. Ya, ini pertanyaannya, boleh. Silakan Riki. Oke, Pak Andi, saya akan jelaskan tentang questionnya. Menurut Pak Andi, apa itu PSAK 46 dan aset pajak tangguhan, dan mengapa diperlukannya dalam laporan keuangan perusahaan? Oke. Jadi kalau secara simpelnya PSAK 46 itu merupakan salah satu standar akuntansi nasional kita yang mengatur tentang akuntansi atau pencatatan terkait pajak penghasilan. PSAK ini sebenarnya menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi atau perlakuan pencatatan kita untuk beban pajak penghasilan, termasuk aset ataupun liabilitas di masa kini ataupun nanti yang akan ditangguhkan, karena ada beberapa perbedaan gitu. Nah, menyambung pertanyaan selanjutnya tadi terkait aset pajak tangguhan, itu terjadi ketika perusahaan secara laporan komersialnya itu membayar pajaknya lebih besar daripada laporan fiskal, sehingga nantinya akan muncul aset pajak tangguhan di masa mendatang dari laporan fiskalnya. Nah, kalau terkait kenapa harus dicatat, kalau menurut saya sih itu akan mencerminkan realitas keuangan kita secara lebih akurat ya. Gitu. Jadi baik dari sisi user laporan keuangan kita maupun investor, auditor itu juga bisa memahami aset sama kewajiban kita di periode yang akan mendatang gitu. Untuk question keduanya, Pak, menurut Pak Andi, apa yang dimaksud dengan perbedaan temporer? Oke, kalau perbedaan temporer ini kadang bahasa umumnya bisa juga dibilang beda waktu ya. Itu jumlah antara pencatatan aset kita atau liabilitas kita itu dari versi laporan keuangan komersial kita itu ada berbeda dengan dasar pengenaan pajak atau fiskalnya. Itu yang akan menimbulkan perbedaan beban pajak itu di masa depan, tetapi nantinya akan di reverse juga, akan dibalik juga di periode yang akan mendatang sih. Nah, dari perbedaan ini nanti akan muncul dua tuh, ada baik aset maupun liabilitas gitu. Oke. Untuk question ketiganya, Pak, menurut Pak Andi, jenis perbedaan temporer apa saja yang paling sering terjadi di perusahaan yang menyebabkan munculnya pajak tangguhan? Dan kenapa, apa yang menjadi faktor pertimbangan atau penentunya? Oke, kalau perbedaan temporer, sepengetahuan saya sih ada dua ya. Jadi yang satu itu perbedaan temporer yang dikenakan pajak atau disebut taxable. Kalau yang kedua itu perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, itu deductible. Nah, bedanya itu sebenarnya nanti akan ke efek pencatatannya. Kalau misalnya yang taxable itu berarti adanya perbedaan temporer itu mengakibatkan kita memiliki kewajiban pajak tangguhan di masa yang akan mendatang, atau biasanya disebut deferred tax liability gitu. Nah, kalau yang satunya yang dapat dikurangkan itu secara komersial kita mencatatnya pembayaran pajak kita lebih besar, sehingga di masa yang akan datang itu akan menjadi deferred tax asset. Oke. Siap. Ada question yang lagi, Pak. Bagaimana Bapak menangani perubahan tarif pajak terhadap pajak tangguhan yang telah diakui, Pak? Oke, kalau ini agak lumayan kompleks ya. Karena kan gini nih, misalnya secara waktu kita closing tahunan, otomatis kan DTA atau DTL yang tadi saya jelaskan itu kita akan hitung nih, kalau untuk tarif sekarang kan harusnya 22%.
Nah, maksudnya kalau misalnya ada perubahan pajak itu kan, let's say ada kebijakan baru dari pemerintah gitu ya, turun ke 20%. Otomatis semua perhitungan perpajakan kita yang di closing tahunan kemarin untuk DTA sama DTL-nya, otomatis harus direvaluasi sesuai mengikuti kebijakan yang baru. Either aset atau liabilitas kita itu nanti akan jadi lebih besar atau lebih kecil, ya itu tergantung nanti perubahannya sebesar apa kan gitu. Cuman kalau menurut saya memang harus tetap pasti akan dilakukan penilaian ulang sih gitu. Oke, Pak. Oke. Bahasan terakhir, Pak. Jika laba komersial perusahaan berbeda jauh dari laba fiskal, bagaimana Bapak menemukan dampak pajaknya? Oke, menemukan dampak pajak. Jadi gini, kalau menurut saya sih dari laporan fiskal ataupun laporan komersial itu, kalau misalnya ada perbedaan atau selisih jauh, itu kan pasti ada beberapa faktor ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau lebih detail di perhitungan laba rugi komprehensif itu, yang mengakibatkan DTA sama DTL itu kan beda temporer ini atau beda waktu ini. Tetapi ada juga yang namanya kalau nggak salah beda tetap deh. Ya, itu adalah perhitungan yang kita nggak mengakibatkan pajak tangguhan kan. Contohnya kayak biaya sumbangan atau biaya apa gitu. Nah, perbedaan rugi komersial sama rugi fiskal itu kalau misalnya beda jauh ini kita harus identifikasi dulu sih bedanya lebih banyak di beda waktunya atau di beda tetapnya. Iya, karena kalau misalnya menurut saya secara kacamata pajak, kalau misalnya beda waktu itu kan kita bisa tunjukin nih perhitungannya seperti apa, alasan pengurangannya seperti apa, karena itu kan memang diakui secara pajak gitu. Nah, kalau misalnya beda tetap itu kan lebih banyak kita mesti identifikasi tuh bukti-bukti yang tercatat di laporan keuangan kita apakah bisa diakui sama pajak atau enggak. Soalnya kayak misalnya biaya entertain, biaya sumbangan ataupun biaya lainnya gitu ya. Kan itu kadang dari kacamata pajak akan lebih teliti sih ngelihat kitanya di situ apakah secara perhitungan laba rugi kita itu pantas atau enggak dinilai sedemikian gitu sih. Jadi makanya kalau either kita waktu pemeriksaan pasti akan lumayan banyak ditanya di pos-pos itu. Oke. Ya, terima kasih Ricky. Lanjut aku. Lanjut saya melanjutkan pertanyaan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, menurut Pak Andi, boleh nggak tolong dijelasin nih mengenai perhitungan pajak tangguhannya yang diterapin di perusahaan Bapak gitu, sedikit aja. Oke. Maybe ini gini sih. Kalau misalnya secara tahunan kan pasti dari tim kita udah ada yang nyiapin ya untuk perhitungan laba ruginya. Lalu selanjutnya seperti yang saya bilang tadi itu yang saya lakuin tahunan sih sebenarnya. Jadi baik dari sisi kita ataupun auditor kita pasti akan identifikasi dulu nih mana pos-pos yang mengakibatkan adanya beda tadi. Kalau di perusahaan saya contohnya yang paling konkret itu dan paling gede sebenarnya ada di beda temporer terkait employee benefit liability. Jadi kalau misalnya perhitungan kita kan kalau nggak salah dari PSAK 24 ya itu kan ada aturan terkait perhitungan aktuaria tuh. Nah, jadi dari sisi auditor kita akan pasti minta contoh laporan aktuaria kita di tahun sebelum mereka closing laporan audit juga. Nah, data dari aktuaria itu yang akan digunakan auditor sebagai salah satu komponen perhitungan beda waktu di sana. Gitu. Jadi nantinya setelah kita udah tahu beda waktunya berapa, lalu selisih dari beda tetapnya berapa, di situ kan pasti akan muncul tuh angka laba rugi yang baru. Dari sisi itu udah deh, tinggal dari angka-angka itu tinggal kita kali sama tarif pajak yang berlaku sekarang.
kan saat ini masih 22% ya. Jadi misalnya nih saat ini employee benefit liabilities kita ada di angka positif 400 juta gitu. Berarti secara perhitungan pajak tangguhannya 400 juta itu tinggal dikali aja sama 22%. Nah, yang nanti akan kita posting ke laba rugi komprehensif dan balance sheet. Kalau untuk posisinya, kalau misalnya rugi kan otomatis berarti jadinya ke aset pajak tangguhan tuh. Iya betul. Jadi ya, nah itu nanti akan masuk ke COA aktiva pajak tangguhan dan kreditnya nanti akan diposting ke laba rugi komprehensif gitu. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan lebih spesifik lagi kali ya. Pertanyaan selanjutnya ini, jadi apakah dalam beberapa tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, perusahaan Bapak mencatat rugi fiskal yang signifikan dan kemudian mengakui aset pajak tangguhan dan kerugian tersebut? Nah, sebenarnya inti pertanyaannya lebih ke arah jika memang pernah rugi fiskal atau pernah melakukan pencatatan rugi fiskal, bagaimana nih perlakuan pajak tangguhannya, Pak? Gitu. Oke. Kalau di atas kertas sih memang pasti pernah lah ya ada satu momen gitu di mana kita harus mencatat rugi secara fiskalnya. Dan di situ pasti yang saya bilang tadi, contohnya efek dari employee benefit liabilities itu kan sebenarnya bisa juga tuh jadi salah satu faktor penambah di DTA-nya tadi. Gitu. Jadi kalau secara pelaporannya seperti apa yang udah saya jelasin tadi, apabila memang udah secara perhitungan beda tetap dan beda waktunya tadi udah jelas menunjukkan bahwa akan timbul aset pajak tangguhan di situ, berarti secara pelaporannya pasti akan kita posting ke balance sheet kita. Ini tapi lebih tepatnya mungkin nanti di waktu di akhir ya, kayak di akhir tahun atau di jurnal audit gitu. Kita akan posting ke PS sama laba rugi komprehensifnya sih, untuk menunjukkan bahwa memang kita mempunyai aset pajak tangguhan di situ. Jadi kalau misalnya di laba rugi yang biasa kita belum tampilin DTA-nya, di laba rugi komprehensif kan udah lebih kompleks tuh, jadi nanti ada perhitungan DTA-nya, ada mungkin kalau di profit and loss tuh lebih ngomongnya ke manfaat pajak tangguhan ya. Kalau nggak salah. Ya. Jadi kita postingnya ke sana sih. Gitu. Oke Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Yeah. Apakah menurut Bapak biasanya menyusun rekonsiliasi antara pajak ini dan pajak tangguhan atau rekonsiliasi fiskal versus komersial ini sebagai bagian dari proses penutupan buku tahunan, dan bagaimana bentuk pelaporannya? Mungkin tadi udah sedikit Bapak singgung kali ya. Nah, boleh saya mungkin agak ubah pertanyaannya. Kalau untuk laporannya sendiri itu biasanya di annual report bukan ya Pak? Di akhir tahun gitu. Iya betul. Jadi secara laporannya nanti kan tetap di akhir tahun, di annual report kita pasti kasih ke manajemen juga kan. Cuman kalau untuk perhitungan kompleksnya biasanya nanti akan muncul di catatan atas laporan keuangannya punyanya auditor. Punya auditor ya. Jadi si auditor ya. Jadi nanti setiap tahun tuh kita pastikan keluarin versi entity dulu nih. Lalu nanti dari auditor kan pasti keluarin versinya mereka. Otomatis dari situ mereka juga akan ngeluarin CAJ atau journal adjustment dari sisi mereka. Nah itu biasanya di worksheetnya mereka dijelasin banget tuh Steph, antara perbedaan-perbedaan tetapnya, perbedaan waktunya seperti apa, terus mungkin nanti dampak other comprehensive income-nya itu kan mungkin nanti auditor ya yang lebih kompleks gitu perhitungannya ke kita sih. Jadi kalau misalnya intinya waktu di laporan akhir tahun tuh dari sisi kita harus tetap munculin sih, gitu. Karena kan memang itu seperti yang saya bilang tadi, apalagi kayak di perusahaan-perusahaan selevel TBK yang anggapannya gimana lah caranya laporan kita itu reliable kan. Even kalau misalnya kita ngomong masalah pajak tangguhan tuh kan sebenarnya kayak accrual ya, itu kan basisnya bukan cash basis kayak maksudnya nggak ada cash yang keluar, nggak ada aset yang keluar, tapi ya itu adalah salah satu pengakuan di masa yang akan datang sih. Gitu. Baik Pak Andi. Ya. Sebenarnya pertanyaannya udah habis ya, udah selesai. Oke. Ricky mau ada tambahan kah?
Ada lagi yang mau ditanyain? Atau ada yang bingung nggak sama bahasa saya tadi? Kalau misalnya ada yang belum itu, tanya lagi aja nggak apa-apa. Biar aman Pak, jelas Pak. Oke. Sudah cukup pertanyaan Pak. Oke Pak, mungkin di luar dari pertanyaan kali ya, pengen nanya-nanya soal rekonsiliasi fiskal sebenarnya Pak. Jadi tadi kan soal auditornya punya laporan tersendiri, dari pihak manajemen perusahaannya juga punya laporan tersendiri kan? Sebenarnya mungkin bahasa saya bukan laporan tersendiri ya, tapi kan otomatis tiap tahun kan pasti kita submit laporan kita ke auditor tuh, ya kan. Nah nanti kan dari sisi auditor pasti akan menambahkan atau memberikan jurnal adjustment dari laporan kita. Jadi sebenarnya satu laporan, cuman kalau dari sisi auditor ada adjustment kan pasti ditambahin di situ tuh Steph gitu. Karena kadang apa ya, dari sisi kita kalau dari entity mungkin aku bisa cerita ini karena aku pernah ada di dua posisi ya. Kan, aku dari sisi KAP juga gitu, dan yang sekarang itu adalah sisi sebagai dari internal perusahaan kan. Itu otomatis ketika nanti kita mempraktekkan itu, kacamata kita pasti akan beda nih. Dari sisi auditor kamu akan selalu mengacu ke mana yang paling benar ke PSAK. Cuman kalau misalnya dari sisi internal pasti ada lah perhitungan laba rugi yang sebenarnya kamu munculin lebih ke apa ya, untuk kepentingan perusahaan orang. Iya betul, ya itu kemungkinan kan, dan itu terjadi dimanapun lah saya bilang gitu sih. Nah itu Pak yang saya bingung, mungkin si auditor lihat nih laporan yang udah dikasih oleh entity. Nah kalau misalnya ada perbedaan, itu berarti sebelum auditor kasih opini ya Pak? Ya, betul. Oke. Ya. Karena saya tadi pikirnya opini duluan baru revaluasi gimana gitu. Oh, enggak dong, kan pasti waktu gini sih. Contohnya gini, Steph. Let's say ada beda perhitungan nih antara kita sama auditor kan. Otomatis di waktu sela-sela pemeriksaan auditing itu, dari auditor pasti minta konfirmasi dong ke kita. Ya kan, dari sisi entity kita bisa nggak menjelaskan ke auditor bahwa itu reliable gitu. Selama itu reliable, ya pasti kita akan bisa disetujui lah anggapannya. Jadi opini kita dari auditor juga wajar gitu. Nah, kecuali nih kamu dari sisi perusahaan, kita cuma nyajiin angka, kita nggak bisa jelasin apa-apa ya, that's why auditor bisa ngeluarin opini tidak wajar kan. Itu karena penjelasan kita nggak reliable aja. Oke. Ricky ada mau tanyain nggak, Ricky? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, itu aja Pak sebenarnya pertanyaannya, dan tadi pertanyaannya agak di luar dari yang udah dibikin di draft. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi. Sukses ya. Iya, terima kasih Pak. Masih Pak. Menurut Ricky, dari wawancara kita tadi, apa nih yang Ricky dapatkan? Menurut Ricky, apa sih itu PSAK 46? Pajak tangguhan, kemudian perbedaan temporer itu apa tadi? Oke, yang saya dapat simpulkan, PSAK 46 ini mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan, termasuk pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan atau deferred tax. Pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laporan keuangan, komersial, dan fiskal yang nantinya akan ada di masa yang akan datang. Perbedaan ini dibagi menjadi dua jenis. Taxable temporary difference yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau detail tax liability, dan deductible temporary difference yang menimbulkan aset pajak tangguhan atau DTA atau disebut deferred tax asset. Contoh umumnya terjadi pada penyusutan aset tetap yang metode dan nilainya berbeda antara akuntansi dan pajak. Pajak tangguhan dihitung dengan mengalihkan selisih temporer dengan tarif pajak yang berlaku dan dicatat di neraca. Gitu. Berarti PSAK 46 ini sebenarnya mengatur perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pajak ini dan pajak tangguhan ya?
Dan kemudian Betul. ternyata pajak tangguhan sendiri ini tuh bisa timbul akibat perbedaan temporer tadi ya. Ya, betul. Oke, dan kemudian untuk perhitungannya juga nanti mengalihkan selisih temporer tersebut dengan tarif pajak yang berlaku, kemudian dicatat juga di neraca seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, kalau dari Stephanie sendiri, apa nih, bagaimana praktiknya penyusunan laporannya hingga dampaknya dari perlakuan PSAK 46 terhadap pajak tangguhan ini? Oke. Nah, kalau dari saya sendiri, yang bisa saya simpulkan adalah dalam praktiknya, pajak tangguhan muncul misalnya saat perusahaan mengalami rugi fiskal yang dapat dikompensasikan di masa depan dan diakui sebagai DTA atau deferred tax asset tadi. Nah, kemudian perusahaan juga menyusun rekonsiliasi fiskal dan komersial saat tutup buku tahunan untuk menghitung pajak ini dan tangguhan. Lalu disajikan dalam laporan keuangan atau CALK atau catatan atas laporan keuangan. Bila terjadi perubahan tarif pajak seperti untuk DTA atau deferred tax asset atau DTL atau detail tax liabilities, itu disesuaikan nih dengan membuat jurnal koreksi. Kemudian perbedaan besar antara laba komersial dan fiskal dianalisis untuk menentukan dampak pajaknya, di mana hanya perbedaan temporer yang memengaruhi pajak tangguhan. Semua ini dilakukan agar pelaporan pajak akurat dan sesuai dengan PSAK serta ketentuan perpajakan. Seperti itu. Oke, Step. Nah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.